Pernahkah kamu merasa semua yang kamu tahu selama ini hanyalah kebohongan yang rapi? Bahwa salat, puasa, bahkan doa hanyalah pintu, bukan rumah? Di balik kitab-kitab tua yang nyaris terlupakan, tersembunyi satu rahasia yang bisa menghancurkan semua pemahamanmu. Syekh Al-Halaj digantung bukan karena salah, tapi karena terlalu jujur. Dan sekarang, kamu akan dibawa ke jalan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa yang siap kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Inilah jalan makrifatullah. Bukan untuk yang lemah, bukan untuk yang ingin terkenal, tapi untuk yang berani, lenyap. Malam telah turun tanpa suara. Di balik pekatnya langit, ada bisikan yang nyaris tak terdengar. Tapi bagi mereka yang benar-benar diam, suara itu memekakan telinga. Suara dari kedalaman jiwa, yang menggetarkan seluruh isi tubuh, bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa seluruh hidup yang dijalani selama ini, mungkin hanyalah sebuah mimpi panjang. Di antara lembaran kitab tua yang lapuk dimakan zaman, ada satu kata yang tak pernah diterjemahkan. Satu kata yang jika disebutkan dengan kesadaran penuh, dapat menghapus semua ilmu yang pernah kamu banggakan. Kata itu tidak diajarkan. Ia disembunyikan. Bukan karena rahasia, tapi karena terlalu terang untuk dilihat oleh mata yang masih tertutup ego. Dahulu, seorang sufi bernama Mansur Al-Halaj mengguncang dunia dengan satu kalimat, "Akulah kebenaran." Dunia menggantung tubuhnya, namun tidak bisa membungkam jiwanya. Karena kata-katanya lahir bukan dari mulut, tapi dari kedalaman samudera makrifat yang tidak bisa dijelaskan. Kini, kata itu kembali mengetuk pintu kesadaranmu. Bukan untuk membuatmu bijak, tapi untuk merobek seluruh lapisan ilusi yang kau anggap sebagai kebenaran. Dan kamu hanya punya satu pilihan, tutup pintu ini dan kembali hidup seperti biasa, atau buka, dan biarkan dirimu tersedot ke dalam pusaran yang tak bisa dihindari. Tubuhmu mungkin masih duduk tenang, tapi sesuatu dalam dirimu sedang menggeliat. Berusaha melawan, membantah, menyangkal. Tapi suara kecil di dalam hatimu mulai berteriak lirih. Ini bukan tipu daya. Ini bukan metafora. Ini nyata. Di antara bisikan dan ketakutan itu, muncullah pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari. Siapkah kamu melepaskan semua yang kamu tahu, demi sesuatu yang tak bisa kamu jelaskan? Karena begitu kamu masuk ke jalan ini, tidak ada kembali. Yang ada hanya satu kemungkinan. Kamu akan lenyap, seperti kabut yang mencair oleh sinar matahari. Dan cerita ini baru saja dimulai. Di balik gerbang itu, bukan cahaya yang pertama kali menyambutmu, tapi kegelapan. Bukan karena jahat, tapi karena itulah ruang kosong sebelum kelahiran kesadaran. Di sanalah kamu akan bertemu dengan segala hal yang selama ini kamu sembunyikan. Ketakutanmu, ambisimu, dan yang paling menakutkan, dirimu sendiri. Makrifat bukan taman bunga tempat para pencari bersantai menikmati aroma ketuhanan. Ia adalah api. Api yang membakar semua topeng. Ia tidak menawarkan kenyamanan. Ia menelanjangi kebenaran yang selama ini kamu sangka suci, padahal hanya benteng ketakutanmu sendiri. Kamu pikir ini akan memberimu pencerahan. Tapi tidak. Ia justru akan membuatmu kehilangan arah. Semua yang kamu genggam erat, satu persatu akan dilepas. Sampai kamu berdiri sendiri. Telanjang. Tanpa nama. Tanpa identitas. Tanpa pegangan. Dan saat itulah kamu akan mendengar suara paling jujur dalam hidupmu. Suara yang berkata, kamu bukan tubuhmu. Kamu bukan pikiranmu. Kamu bukan rasa takutmu. Kamu bahkan bukan namamu sendiri. Syekh Ibnu Arafi pernah berkata, jika kamu ingin melihat wajah Allah, maka bersiaplah kehilangan semua cermin. Sebab setiap cermin hanya akan memantulkan dirimu yang palsu. Dan ketika kamu menghancurkan cermin itu, satu-satunya yang tersisa hanyalah kehampaan. Tapi justru di sanalah permulaan yang sejati dimulai. Para sufi menyebutnya sebagai neraka pengetahuan. Karena sebelum kamu bisa mengenal Allah, kamu harus terlebih dulu dibakar oleh pengetahuan yang kamu miliki. Bukan dibakar dari luar, tapi dari dalam.
Karena makrifat tidak pernah datang pada mereka yang masih ingin menjadi sesuatu. Ia datang pada mereka yang siap menjadi bukan apa-apa. Dan sekarang, kamu sudah terlalu jauh untuk mundur. Di suatu malam sunyi, seorang sufi tua berjalan menyusuri padang yang luas. Tak ada bekal, tak ada tujuan, tapi matanya penuh air. Bukan karena derita, tapi karena ia melihat keajaiban dalam setiap embusan angin, dalam gemetar rumput, dalam suara hening yang menari di langit malam. Ia menangis, karena ia sadar bahwa dunia bukan lagi dunia. Syekh Ibnu Arafi menangis saat melihat pepohonan, karena baginya, setiap daun adalah firman, setiap cabang adalah ayat, dan setiap gugur adalah takdir yang tak pernah salah. Ia bukan menangis karena kesedihan, tapi karena cinta yang terlalu dalam untuk ditahan oleh tubuh manusia. Begitu pula dengan Jalaluddin Rumi. Ia tidak menari untuk hiburan. Ia berputar dalam diam, karena ia ingin melepaskan tubuh dari akal dari pikiran, dan pikiran dari batas. Ia ingin menjadi kosong, agar dipenuhi olehnya. Tapi jalan menuju makrifat bukan jalan datar berhiaskan mawar. Ia penuh ranjau tak terlihat. Setiap langkah bisa jadi adalah jerat, dan setiap pemahaman bisa berubah menjadi penjara. Bukan penjara besi, tapi penjara ego. Karena ego selalu ingin menjadi pusat dari segalanya. Bahkan ketika ia berbicara tentang ketuhanan, sebenarnya ia hanya sedang memuja dirinya sendiri dengan bahasa yang lebih suci. Makrifat tidak untuk mereka yang ingin dikenal sebagai wali. Tidak untuk mereka yang mencari kesaktian, pengaruh, atau keistimewaan. Karena semakin kamu mengejar makrifat untuk menjadi istimewa, semakin jauh kamu dari pintunya. Syekh Bayazid Al-Bustami pernah berkata, "Aku adalah racun bagi mereka yang menganggapku suci." Sebab kesucian bukan untuk ditampilkan, tapi untuk dirahasiakan. Ia seperti cahaya matahari yang menyinari tanpa suara, menghangatkan tanpa pamrih. Dan ketika kamu benar-benar sampai pada titik itu, kamu akan paham bahwa satu-satunya jalan menujunya adalah dengan hancur lebur. Bukan menjadi lebih tinggi, tapi menghilang sepenuhnya. Bayangkan sungai. Ia mengalir dengan tenang, kadang deras, kadang beriak. Orang-orang berkumpul di tepiannya, menimba air, berwudhu, bahkan membangun rumah di sisinya. Sungai itu indah, menyejukkan, dan memberi kehidupan. Tapi apa yang terjadi ketika sungai itu bertemu lautan? Ia lenyap. Tidak ada lagi nama, tidak ada lagi bentuk. Sungai itu tidak bisa lagi dipisahkan dari samudra. Dan itulah makrifat. Syariat adalah tepian, tempat orang berpegangan. Tarekat adalah perahu, yang membawa manusia menyusuri arus. Hakikat adalah air yang mengalir, membawa semua yang siap hanyut. Tapi makrifat adalah saat sungai melebur ke laut, tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa arah. Namun kebanyakan dari kita terjebak di tepi. Sibuk membangun rumah dari ayat. Sibuk menghias perahu dengan doa-doa. Tapi tak pernah benar-benar mau hanyut. Takut kehilangan. Takut tidak dikenal. Takut dianggap sesat. Padahal, ibadah seperti puasa dan salat bukanlah tujuan. Mereka adalah jembatan. Alat. Jalan untuk sampai kepadanya. Salatlah hingga kamu lupa sedang salat. Puasalah hingga kamu lupa sedang lapar. Karena pada saat itulah kamu mulai menyeberang. Tapi jalan menuju lautan bukan jalan untuk mereka yang hanya ingin selamat. Jalan ini adalah untuk mereka yang siap lebur. Siap hilang. Siap lenyap tanpa bekas. Agar hanya satu nama yang tersisa di dalam dirinya. Nama yang tidak bisa ditulis, tapi bisa dirasa oleh jiwa. Sebab hanya yang hilang yang bisa benar-benar ditemukan. Dan kamu sudah terlalu dalam untuk kembali. Dalam gelapnya malam, di tengah samudra sunyi yang tak berujung, terdengar jeritan yang tak keluar dari mulut manusia. Jeritan itu datang dari kedalaman makhluk yang sudah kehilangan dirinya. Ia tidak lagi berkata, "Aku," karena "aku" telah hancur ditelan oleh Yang Maha Ada. Itulah jeritan Al-Halaj. Ana Al-Haq. Akulah kebenaran. Sebuah kalimat yang membuat dunia menggantung tubuhnya.
namun tidak bisa membunuh kesadarannya. Banyak yang tak mengerti, mengira ia telah menyamakan diri dengan Allah. Padahal ia bukan menyombongkan diri, justru ia sudah tak melihat dirinya lagi. Bayangkan seekor ikan di samudra luas. Mungkinkah ia berkata, "Air ada di luar sana?" Karena ia sudah menyatu. Tak ada lagi batas. Tak ada lagi perbedaan. Itulah yang terjadi pada mereka yang telah tenggelam ke dalam samudra makrifat. Mereka tidak bisa lagi membedakan antara diri dan dia. Tapi jalan ini bukan untuk yang lemah. Perangkap pertama adalah akal. Kamu pikir logika bisa menjangkaunya? Mustil. Akal hanya bisa membahas tentang Allah, tapi tidak bisa mengenalnya. Jika kamu masih ingin memahaminya dengan rumus dan kata-kata, kamu masih berada di tepian sungai. Perangkap kedua adalah ego. Kamu ingin disebut wali? Dianggap suci? Maka ego itu akan menjadi dinding yang tak bisa kamu lewati. Syekh Bayazid Al-Bustami tahu ini. Ia berkata, "Aku adalah racun bagi mereka yang menganggapku suci. Karena semakin kamu merasa suci, semakin jauh kamu dari cahaya yang sejati." Perangkap ketiga adalah ketakutan. Takut kehilangan identitas. Takut menjadi gila. Takut dianggap sesat. Tapi makrifat adalah kematian sebelum mati. Jika kamu belum siap mati dari dirimu yang palsu, kamu belum siap untuk hidup sebagai dirimu yang sejati. Tapi jika suatu hari, kamu menangis tanpa tahu sebab, jika kamu melihat daun jatuh seperti pesan dari langit, jika kamu merasa bahwa kefakiran jauh lebih berharga dari harta, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah bisikan. Dan ia sudah semakin dekat. Ia datang tanpa suara. Tak mengetuk pintu. Tak menyuruhmu berwudu. Tapi tiba-tiba hadir. Di tengah malam yang hening. Dalam langkah kaki yang terasa kosong. Dalam pandangan matamu yang menatap dunia tapi tak lagi tertarik padanya. Makrifat tidak pernah menyapa dengan suara lantang. Ia tidak menjanjikan surga. Tidak pula menakut-nakuti dengan neraka. Ia hanya berdiri di kejauhan, menunggumu sadar bahwa selama ini kamu telah berjalan menjauh dari dirimu sendiri. Tanda-tandanya selalu halus. Kamu tiba-tiba berhenti mencari. Bukan karena lelah, tapi karena sadar bahwa yang kamu cari ternyata ada di dalam dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, bukan kepada dunia, tapi kepada hatimu. Siapa aku? Bukan nama, bukan gelar, tapi sesuatu yang bahkan telah ada sebelum napas pertamamu. Lalu kamu mulai belajar mendengar. Bukan dari mulut manusia, tapi dari diam. Karena diam adalah bahasa makrifat. Dan hanya mereka yang benar-benar sunyi, yang bisa mendengarnya. Setiap malam sebelum tidur, kau bertanya dalam hati, jika semua ini hanya mimpi, lalu apa yang nyata? Bukan untuk dijawab, tapi untuk didiamkan. Biarkan pertanyaan itu menjadi api kecil, yang perlahan-lahan menghanguskan egomu, hingga yang tersisa hanya abu dan keheningan. Tapi keheningan itu bukan kekosongan. Justru di sanalah segalanya bermula. Dalam sunyi yang menyelimuti, kamu menemukan namanya. Bukan nama yang ditulis, tapi nama yang terasa. Dalam detak jantungmu, dalam napasmu, dalam detik yang kau jalani. Maka hati-hatilah, karena jika kamu terus berjalan, kamu tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Kamu akan kehilangan segalanya. Hubungan, jabatan, ambisi, semua akan tampak kecil, rapuh, dan tidak berarti. Tapi justru dari kehampaan itulah, makrifat perlahan mendekat. Seperti angin halus yang menyentuh jiwa, tanpa disadari, tanpa diminta. Semakin jauh kamu melangkah, semakin sunyi dunia terdengar. Suara tawa menjadi gema kosong. Suara ramai terasa seperti bisikan yang tak menyentuh jiwa. Bahkan pikiranmu sendiri, yang dulu kau anggap sebagai sahabat, mulai kamu curigai sebagai musuh tersembunyi. Makrifat tidak datang dalam bentuk penglihatan gaib, atau kilatan cahaya dari langit. Ia datang ketika kamu mulai kehilangan hasrat untuk dikenal, untuk dibenarkan, bahkan untuk dianggap ada. Kamu akan merasa seperti hilang di dunia yang masih berjalan, tapi kamu tidak lagi menjadi bagian darinya.
Dan anehnya, kamu tidak takut, karena kamu mulai tahu bahwa selama ini kamu hanya sedang memerankan naskah. Nama yang kamu pakai hanyalah peran. Jabatanmu hanyalah kostum. Dan semua rasa takutmu adalah skenario yang kamu anggap nyata. Kini semua itu mengelupas satu persatu, tanpa kamu bisa menghentikannya. Inilah fase yang membuat banyak orang kembali. Karena mereka tak sanggup menatap diri mereka yang asli. Diri yang telanjang, yang tidak bisa dibela dengan dalih, atau disembunyikan di balik ritual. Tapi justru di sanalah pintunya terbuka. Jika kamu pernah menangis melihat anak kecil tertidur, atau merasa bahwa daun yang jatuh memiliki rahasia, atau tiba-tiba menyesal tanpa tahu sebab, itulah isyarat. Isyarat bahwa jiwamu mulai menyentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Tapi semakin kamu mencoba menggenggamnya, ia hilang. Karena makrifat bukan untuk dimiliki, tapi untuk dititipkan. Ia tidak mau tinggal di rumah yang penuh ambisi. Ia hanya datang pada hati yang hancur, rapuh, dan rela tak memiliki apa-apa. Dan ketika kamu benar-benar mulai hilang, kamu justru mulai menemukan sesuatu yang lebih utuh dari segalanya. Malam demi malam berlalu, dan dunia di sekitarmu mulai kehilangan maknanya. Makanan tak lagi terasa nikmat, pujian tak lagi membanggakan, bahkan luka tak lagi menyakitkan seperti dulu. Semua terasa seperti gema jauh dari tempat yang tak lagi kamu tinggali. Bukan karena kamu mati, tapi karena kamu perlahan mulai hidup. Namun, hidup di jalan makrifat tidak membuatmu tinggi di mata manusia. Justru kamu akan merasa kerdil, tak berharga, dan tak pantas berbicara tentang dia. Karena semakin dalam kamu menyelami, semakin kamu tahu betapa sedikit kamu tahu, dan betapa banyak lapisan dirimu yang masih harus dileburkan. Makrifat adalah badai sunyi yang merobohkan rumah-rumah megah di dalam pikiranmu. Ia menghancurkan segala ambisi. Ia membongkar istana keinginan. Ia memutuskan semua tali yang selama ini kamu ikat sendiri pada dunia. Dan kamu berdiri di tengah runtuhan itu, menggigil, sendirian, tapi bebas. Banyak yang tak sanggup sampai titik ini. Karena ketika mereka melihat hidupnya runtuh, mereka menyangka itu kutukan. Padahal, itu adalah berkat. Karunia yang tak dibungkus dalam kilauan, tapi dalam kehancuran. Karena tidak ada bangunan yang bisa berdiri, sebelum puing-puing lama disingkirkan seluruhnya. Kamu mungkin kehilangan segalanya. Orang-orang menjauh. Dunia tak lagi mengenalmu. Tapi jika kamu masih mendengarkan suara ini, mungkin kamu telah dipilih. Bukan untuk menjadi istimewa, tapi untuk menjadi hampa, agar Allah yang mengisi ruang itu. Karena sesungguhnya, hanya hati yang telah bersih dari dirinya sendirilah yang bisa menampung cahaya yang tak berbentuk. Suatu pagi yang tenang, ketika matahari belum sepenuhnya muncul, kamu berdiri di depan cermin. Tapi kali ini, bayangan di dalamnya terasa asing. Matamu tetap sama, tapi ada sesuatu yang telah hilang. Bukan luka, bukan rasa, tapi aku, yang dulu kamu pertahankan begitu keras, kini perlahan memudar. Makrifat tidak akan memusnahkan tubuhmu, tapi ia akan menghapus batas-batas yang kamu ciptakan sendiri. Dan batas pertama yang akan ia leburkan adalah dirimu. Kamu tidak lagi memperkenalkan diri sebagai nama. Tidak lagi menempelkan makna pada gelar. Tidak lagi menggantungkan harga pada harta. Karena kamu mulai sadar, semuanya hanyalah lapisan. Lapisan-lapisan rapuh yang dulu kamu kira sebagai inti. Dan di bawah lapisan itulah kamu menemukan sesuatu yang tak bisa kamu miliki, hanya bisa kamu temui. Dia yang lebih dekat dari urat lehermu. Dia yang selama ini kamu panggil dalam doa, tapi sebenarnya tidak pernah jauh. Dia tidak pernah pergi. Hanya kamu yang tertutup oleh bayangan dirimu sendiri. Lalu datanglah saat itu. Detik di mana kamu benar-benar hening. Tidak karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada yang ingin kamu katakan. Tidak ada lagi pertanyaan, karena kamu sudah tak merasa perlu tahu. Tidak ada lagi keraguan, karena kamu sudah tidak berusaha percaya. Yang tersisa hanya ada keberadaan murni, tak bernama, tak bertanya,
tak berusaha menjelaskan. Dan di sanalah kamu temukan makna dari semua kehancuranmu. Ternyata bukan untuk menghukummu, tapi untuk membersihkan wadahmu. Agar tak ada lagi yang menghalangi cahaya yang selama ini berusaha masuk. Cahaya yang tidak pernah memaksa, tapi selalu hadir. Bagi mereka yang bersedia menghilang, langkahmu kini terasa ringan. Bukan karena beban telah diangkat, tapi karena kamu tak lagi menggenggamnya. Semua yang dulu kamu pertahankan, keinginan, pemahaman, bahkan doa-doamu, kini tinggal kenangan dari seseorang yang tak lagi kamu kenali. Kamu pernah hidup sebagai pencari. Kamu pernah menangis sebagai hamba. Kamu pernah berjuang sebagai murid. Tapi sekarang, kamu hanya diam. Tidak menyerah, tapi melepas. Tidak pasrah, tapi paham. Gerbang makrifat bukanlah pintu emas yang terbuka dengan upacara agung. Ia adalah retakan kecil di dinding hatimu, yang hanya terlihat ketika kamu berhenti membangun apapun. Ketika kamu duduk dalam keheningan, dan akhirnya berkata dalam bisik yang tak terdengar, "Aku tidak tahu lagi apapun." Dan justru saat itu, pintu terbuka, bukan kepada tempat, tapi kepada rasa. Rasa yang tak bisa dijelaskan, karena setiap kata akan merusaknya. Rasa yang tak bisa ditunjukkan, karena setiap gerakan akan membatasinya. Rasa yang tak bisa dibagi, karena makna itu terlalu murni untuk dibagi-bagi. Mungkin, bagi dunia, kamu kini terlihat aneh. Lebih banyak diam. Tak mudah marah. Tak mudah bangga. Kamu bukan lagi bagian dari keramaian. Tapi kamu juga bukan orang asing. Kamu hanyalah bayangan yang kembali pada cahaya. Kamu sudah berjalan jauh. Terlalu jauh untuk kembali menjadi seperti dulu. Kamu mungkin tidak lagi memiliki nama di dunia. Tapi kamu telah menemukan nama yang selama ini tersembunyi di balik detak jantungmu. Dan nama itu bukan untuk disebutkan. Ia hanya untuk dirasakan. Di setiap napas. Di setiap keheningan. Di setiap kehilangan. Inilah perjalanan yang tak pernah berakhir. Inilah jalan pulang yang tak bertanda. Selamat datang di Makrifatullah.